Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 5 eh, rekayasa perangkat lunak yang mana pada kesempatan kali ini adanya dibuat video presentasi kali ini guna untuk menyelesaikan atau menuntaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang mana kami mengambil judul yaitu pada SKPL berupa Ayo Kerja yang mana ini terinspirasi atau termotivasi dari job portal atau penerimaan karyawan baru melalui berbasis website seperti itu. Adapun untuk ini dipersiapkan oleh pertama Pak Isnur Hoirezki Nur dengan NIM 1217050053, lalu ada Pika Aprian dengan NIM 058, lalu ada Haikal Azizul Hakim dengan NIM 060, lalu ada Irwanto Danang Bahtiar dengan ujung NIM 070, lalu Muhammad Duki Septianto dengan ujung NIM 089, lalu ada Muhammad Gipal Gipari dengan NIM 06096, dan yang terakhir ada Muhammad Ihsan Nurhalim dengan NIM 097. Insya Allah pada beberapa menit ke depan kita akan membahas pada diagram-diagram dan juga program yang akan kami buat. Yang mana untuk SKPL-nya berupa seperti ini ya. Mulai dari daftar perubahan kita bisa lihat. Nah, ada daftar isi yang mana nanti kita bahas ya satu persatu, bahas tuntas mulai diagram dan program yang kita buat. Lalu ke bawahnya ada pendahuluan, bisa diklik pendahuluan. Nah, kayak gitu. Lalu ada tujuan penulisan gitu ya. Bisa lihat. Nah, ini untuk definisi istilah dan singkatan lain sebagainya. Lalu ke bawahnya aturan penomoran. Nah, kayak gitu ya. Lalu deskripsi umum, referensi, lalu ke bawahnya ada deskripsi umum dari program kita buat EO kerja. Lalu ke bawah lagi. Nah, ini yang bisa dilihat ya. Untuk seleksi ada karakteristik pengguna mulai dari aktornya pelamar, tim penerima dan manajemen administrator. Lalu ada batasannya bisa dilihat di SKPL ini. Lalu ke bawahnya lagi ada ruang lingkup operasi yang mana ada server, klien, ke bawahnya lagi ada OS, DBMS dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ke bawah, nah untuk kebutuhan-kebutuhannya gitu ya bisa lihat ada kebutuhan antar muka eksternal, antar muka pemakai, untuk sebabnya ada antar muka perangkat keras, ke bawahnya lagi ada perangkat lunak, antar muka komunikasi, lalu ke bawahnya lagi, nah ada untuk kebutuhan fungsionalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kebutuhan fungsional mungkin kita akan membahas tuntas mengenai tentang diagram yang pertama, diagram awal, yang mana ini adalah use case diagram, yang mana use case diagram ini akan disampaikan oleh atau dijelaskan oleh rekan saya. Pada kepadanya dipersilahkan. Oke, kalau di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Jadi, para pencari kerja ini bisa mengakses dashboard, kemudian mengelola akun, terus mengelola lowongan kerja, dan mengelola berkas. Terus, eh, penerima kerja, yang kedua setelah menerima kerja bisa mengakses dashboard, lalu mengelola akunnya juga, terus mengelola lowongan kerja dan juga mengelola berkas yang nantinya data-datanya akan sampai ke admin. Mungkin sekian. Siap, terima kasih kepada Pak Iz ya untuk mempresentasikan use case diagramnya. Lanjut, yaitu untuk diagram berikutnya yaitu ada kelas diagram yang mana akan disampaikan oleh rekan saya, Michael, kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Kelas diagram ini terdiri dari dua kelas utama. Yang pertama itu kelas induk yakni controller, di mana controller ini mempunyai kelas induk juga yakni base controller. Untuk anak dari kelas controller ini mempunyai anak yaitu admin controller, account controller, author admin controller atau author controller, account controller, job controller, save job controller, job application controller, company controller,
company kategori controller, dan post controller. Di mana semuanya ini masing-masing memiliki metode yang berbeda-beda dan sangat banyak, tapi tanpa fieldnya, sehingga untuk mengatur cara kerja dari sistem aplikasi tersebut. Lalu yang kedua adalah class model, di mana class model ini mempunyai anak yakni user, post, job application, company kategori, dan company kategori. Di mana kelas-kelas ini mempunyai banyak atribut seperti company ID, job title, dan sebanyak lagi, serta mempunyai banyak metode. Lalu untuk mempunyai asosiasi, yakni asosiasi one-to-many dengan antar kelas dari kelas anak model dengan kelas anak controller. Baik, itu cukup sekian dari saya. Bisa saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih Haikel untuk bahasan kelas di dalam kelasnya gitu ya. Lanjut untuk berikutnya yaitu bahasan mengenai tentang diagram activity gitu ya. Seperti itu ya. Nah ini yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Dipersilakan. Baik, untuk activity diagram, kita bagi menjadi 3 kolom, yaitu ada kolom pelamar, admin, dan perusahaan, di mana semuanya berawal dari pelamar yang meregistrasi akun, yang kemudian dikonfirmasi oleh admin. Jika akun diterima, maka akan dilanjutkan user atau pelamar dapat login. Jika tidak, maka registrasi akan diulang. Kemudian setelah pelamar melakukan login, maka pelamar harus menginput data dirinya, yang kemudian akan dikonfirmasi kembali oleh admin. Lalu pelamar kemudian baru bisa melamar pekerjaan, melihat-lihat gitu. Nah, kalau misalkan sudah mendapatkan pekerjaan yang cocok, baru pelamar akan mengirimkan CV-nya kepada perusahaan, kemudian perusahaan akan menyeleksi, lalu mengkonfirmasi lamaran tersebut. Jika lamaran tersebut dari CV sesuai, maka akan dilanjutkan ke interview. Jika tidak, perusahaan akan mengirimkan konfirmasi mengenai pelamaran tersebut. Kemudian jika interviewnya si pelamar ini lolos, maka akan dilanjutkan ke diterima. Pelamar akan diterima untuk bekerja. Jika tidak, perusahaan akan mengirim laporan kembali kepada pelamar. Setelah diterima, maka admin menerima laporan bahwa pelamar A misalnya telah diterima di perusahaan B misal. Kemudian pelamar pun dapat bekerja dan step pun berakhir. Diagram pun berakhir. Terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Ihsan atas bahasanya. Selanjutnya kita lanjut ke diagram berikutnya yaitu state transition diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Wadahnya dipersilahkan. Selanjutnya, state transaction diagram. Di sini terdapat beberapa step yang dapat dilakukan pengguna ketika menggunakan software. Dimulai dari initial state yang akan masuk ke dashboard. Dari dashboard, pengguna dapat pergi ke profilnya, register akun, atau melihat post dari pekerjaan. Dari pos pekerjaan, pengguna dapat melamar pekerjaan dengan mengirimkan CV dan yang lainnya. Kemudian pengguna dapat melihat status diterima atau tidaknya. Dan bila ada
keluhan atau memerlukan bantuan, pengguna dapat mengkontak perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya dari register, pengguna dapat login baik sebagai pengguna yang mencari kerja atau sebagai perusahaan. Dan dari profil, pengguna dapat mengedit profilnya atau logout dan logout atau mendelete akunnya hingga sampai ke final step. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, Ya, terima kasih Irwanto atas penjelasan transition diagram ya. Selanjutnya untuk diagram berikutnya yaitu akan saya sendiri mulai sequence diagram, yang mana sequence ini secara umum yaitu ada 3 role ya, atau 3 peran, yang mana ada admin, ada penerima pelamar, lalu terakhir ada penerima pekerjaan. Untuk admin sendiri, izin menjelaskan ya, untuk admin sendiri pertama kita dengan memasukkan login gitu ya, login dahulu gitu. Setelah login nanti akan masuk ke sistem, yang mana di sistem ini akan kita bisa mengakses halaman berupa lowongan, dan setelah itu kita bisa mengambil daftar lowongan yang ada gitu ya di database dari sistem tersebut. Lalu daftar lowongan kerja, kembali lagi ada balasan, lalu ada menampilkan daftar lowongan kerja. Nah, setelah itu membuat akun pelamar kerja baru. Nah, setelah membuat akun atau registrasi dan sebagainya, menyimpan data akun pelamar kerja ke database, lalu konfirmasi penyimpanan data akun telah terkonfirmasi, lalu konfirmasi akun pelamar kerja hasil dibuat, lalu si admin ini, karena memang admin, bisa langsung mengakses ke dashboard dan menampilkan dashboard dan bisa langsung out dari sistem. Itu untuk admin. Berbeda dengan untuk pelamar ya, yang mana untuk pelamar sendiri dia itu pertama harus registrasi dahulu ya, karena memang sebagai pelamar gitu, membuka halaman pendaftaran dengan link dan lain sebagainya melalui HP, laptop dan sebagainya gitu. Lalu bisa mengisi formulir pendaftaran, yang mana ini sudah ada dalam sistem, mengakses ke sistem, dari sistem ini memeriksa ketersediaan username gitu ya, dan dari email ke database, lalu validasi ketersediaan username dan email. Setelah itu masuk ke alternatif, yang mana ini jika kita lihat dalam alternatifnya ada if else gitu ya, berupa jika pertama yang membuat akun pelamar baru ini akan konfirmasi pembuatan akun berhasil, maka akun berhasil dibuat dan akan ada notifikasi akun berhasil. Bagaimana kalau jika tidak? Jika tidak akan error, username dan email sudah digunakan jika memang sebelumnya sudah mendaftar. Lalu ini kan ada pemberitahuan error. Coba dengan username atau email lainnya. Dan untuk berikutnya, setelah tahapan alternatif itu akan ada akses dashboard, lalu akan menampilkan dashboard. Seperti itu untuk pelamar. Dan bisa langsung berikutnya untuk penerima kerja, tidak jauh beda ya, bisa membuka halaman pendaftaran, bisa registrasi dulu gitu, mengisi formulir pendaftaran sebagai penerima kerja gitu, di upgrade, lalu memeriksa ketersediaan username dan email, lalu validasi apakah penerima kerja atau bukan. Lalu ada alternatifnya, bisa ya membuat akun penerima kerja baru sebagai penerima gitu ya, untuk konfirmasi pembuatan akun berhasil. Alternatifnya, jika akun berhasil dibuat, maka akan notifikasi akun berhasil. Jika tidak, maka akan error atau username telah digunakan, akan pemberitahuan seperti itu. Untuk berikutnya ada kasus login, yang mana dari login sendiri kita ngambil contoh ya dari admin, tidak jauh beda gitu ya. Dari pelamar kerjanya saja kita langsung ya. Untuk pelamar kerja di bawah, karena memang ini untuk melamar kerja, kita prioritaskan yang mana bisa memasuki kreativitas login. Setelah login, maka dari sistem itu memeriksa keberadaan kredensial login gitu ya. Setelah itu ada validasi login, setelah itu ada alternatif ya, yang mana jika tadi validasi itu berhasil, login berhasil, maka akan mengakses dashboard yang telah ada gitu, akan menampilkan dashboard. Nah, jika tidak, error gitu ya, atau kredensial login tidak valid, maka akan pemberitahuan error. Coba lagi dengan kredensial yang valid. Seperti itu. Untuk berikutnya ke bawah lagi, tidak jauh beda ya untuk penerima kerja. Lalu untuk user, setelah login pada aplikasi, bisa untuk admin kita lihat, kita bisa ya masuk ke kredensial, gak jauh beda gitu ya. Untuk langsung pelamar,
bisa langsung login. Setelah login bisa memeriksa. Setelah itu bisa tadi ya tidak jauh beda untuk bahasannya. Mungkin bisa lanjut lagi slide ini halaman berikutnya. Nah, mengelola lowongan kerja gitu. Nah, ini khusus untuk admin kita lihat ketika mengelola gitu ya, setelah kita ada akun login, setelah itu masuk ke sistem, bisa memeriksa kredensial login dan validasi kredensial, lalu masuk setelah login berhasil akan bisa mengakses dashboard yang mana dashboard tersebut mungkin bisa berisi data-data yang dari pendaftar pelamar tadi ya untuk menampilkan dashboard. Lalu mengelola lowongan kerja, lalu bisa membuka halaman pengelolaan lowongan kerja, buka formulir lowongan kerja, buka daftar pelamar, dan menampilkan halaman pengelolaan lowongan kerja. Gitu. Bisa jika login gagal, maka bisa langsung logout gitu. Lalu lanjut ke bawah. Nah ini untuk penerima kerja, untuk pelamar, dan sebagainya. Karena mirip-mirip begitu ya. Kita lanjut untuk kasus berikutnya, yaitu ketika seleksi pelamar kerja gitu. Kita bisa fokus untuk ke admin gitu ya, yang mana tidak jauh beda gitu ya dari step berikutnya, namun dari alternatif tersebut, jika seleksi pelamar pekerjaan itu berhasil, maka bukan pekerjaan seleksi menampilkan pendaftar melakukan seleksi pelamar, memberikan status pelamar gitu ya, apakah telah diterima atau ditolak gitu. Lalu menyimpan catatan sebagai pelamar gitu. Lalu bisa untuk itu untuk admin ya, untuk pelamar sendiri bisa lihat ke bawah, bisa masuk ke sistem, mengambil data pelamar, menampilkan dashboard, lalu feedbacknya itu menampilkan informasi dashboard, singkatnya gitu ya, menyimpan berkas yang diunggah gitu berupa data-data yang tadi telah dijelaskan ya, diagram-diagram sebelumnya, lalu bisa menghapus berkas dan lain sebagainya berupa CRUD gitu, create, update, eh, dan delete gitu. Lalu untuk pelamar kerja sendiri tidak beda ya dari bahasanya, yaitu karena memang dari kami ada aktor untuk objeknya, yaitu di user login, sistem, dan database, dan juga dashboard. Mungkin next ya, bisa dilihat saja mungkin untuk admin sendiri. Nah ini, nah kita lihat ya, setelah memasuki kredensial login, ada verifikasi login, mengambil data pelamar dari database, lalu data pelamar dapat dilihat, lalu bisa menampilkan dashboard pelamar gitu, menampilkan informasi dashboard, lalu menampilkan notifikasi penerimaan kerja, menanggapi penerimaan, menyimpan tanggapan pelamar ke database, lalu konfirmasi penyimpanan tanggapan, lalu menampilkan notifikasi tanggapan berhasil disimpan, lalu bisa log out gitu. Bila tidak ada kepentingan lain lanjut, untuk penerima kerja jauh beda ya dari sistemnya, mungkin hanya mungkin ada prioritasnya sendiri itu menerima atau menyeleksi ya dari yang melamar kerja gitu. Lanjut next kasus berikutnya. Nah, yang mana untuk kasus berikutnya insya Allah akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kipa. Kepadanya dipersilahkan. Ya, langsung saja di sini saya akan menerangkan mengenai ERD atau Mohon maaf sudah lagi Pak, mungkin suaranya bisa dijelaskan gitu lebih besar gitu. Siap. Terima kasih. Halo. Jelas. Siap. Terdengar jelas. Di sini saya akan menerangkan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini entitasnya memiliki 13 tabel. Yang pertama yaitu ada job application, lalu ada post user, model hash rollers, role hash permission, lalu ada model hash permission lagi, lalu ada password reset, ada post, lalu ada user, ada roles, lalu ada permissionnya, ada pilot jobs. Yang selanjutnya itu ada company, yang terakhir ada company kategorisnya. Seperti yang dijelaskan oleh kemarin ya, oleh si Bapak, yang pertama pengertian dari ERD sendiri yaitu relationship atau hubungan antara tabel. Di sini yang pertama yaitu job application berhubungan dengan post. Lalu ada user berhubungan sama post lagi, lalu ada model hash rollers berhubungan sama user, lalu ada roles berhubungan sama role hash permission, lalu ada model berhubungan sama permissionnya lagi,
Lalu ada FOS berhubungan sama company-nya. Yang pertama di sini ada job application. Seperti biasa kita memasukkan seperti ID dari job application-nya, lalu ada user ID, FOS ID, created ad atau update ad. Di FOS user juga kita memasukkan yaitu FOS ID sama user ID. Di sini karena job application atau FOS user saling berhubungan dengan FOS, maka kita menambahkan entity-nya secara bersamaan atau secara apa ya namanya supaya agar berhubungan. Seperti yang bisa dilihat di roles juga ada name, ada guard name, ada permission lagi, ada name, ada guard name lagi. Lalu di company-nya sendiri yaitu ada user ID, company kategori ID, logo, lalu title, ada description, website, kok ada cover gambarnya. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Siap, terima kasih Gipa atas presentasinya mengenai tentang ERD. Kita lanjut ya, mungkin dari bahasan diagram kali ini. Nah, ini untuk SKPN sendiri ada kebutuhan non fungsional, lalu bisa lihat gitu ya. Ada batasan perancangan, ada ringkasan kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, ada kebutuhan. Nah, ini untuk bawahnya ada job description-nya gitu ya. Mungkin nanti ini akan dibahas gitu ya. Setelah nanti langsung kita masuk ke bagian berikutnya sesi 2 yaitu bagian demonstrasi ya program yang kita buat yang mana akan dipimpin atau dijelaskan langsung oleh saudara Piki Aprian dan Ihsan mungkin kepada beliau berdua dipersilahkan. Saya di sini akan mendemonstrasikan mengenai aplikasi yang telah kita buat kerja, di mana aplikasinya adalah aplikasi untuk orang bisa mencari kerja atau perusahaan bisa menawarkan pekerjaan. Pertama-tama di sini ada landing page. Di sini ada berisi pekerjaan yang ada dan juga bisa tampilkan semua pekerjaan. Nah, di sini untuk penampilan pekerjaan. Kemudian sebelum melamar pekerjaan kita mesti daftar dulu. Masuk saja ini. Nah, kita bisa klik ini kalau belum punya akun, kalau sudah bisa langsung login. Ini kita daftar dulu saja ya. Nah, di sini kita masukkan nama lengkap, misalnya yang aja langsung emailnya. Ini kata sandi sendiri minimal 8 karakter. Dan kita dapat saja. Nah, setelah daftar berhasil, maka kita akan masuk ke profil kita ya. Di sini kita harus mengisi beberapa hal dulu dan lain sebagainya. Di sini kalau kita punya perusahaan, kita juga bisa langsung membuatnya dari sini. Jadi menjadi pemberi kerja, kita klik nanti kita bisa mengupgrade akun kita menjadi akun perusahaan. Nah, di sini juga ada tombol untuk ubah kata sandi. Jadi kita coba deh. Nah, kalau kita ubah, maka password tidak cocok. Ya udahlah, langsung aja ke sini. Nah, kita ke melamar pekerjaan ya. Misalnya kita mau melamar pekerjaan PHP nih, PHP Laravel. Kita bisa klik ini saja dan lalu kita akan masuk ke detail dari pekerjaan yang ingin kita lamar. Di sini kita bisa melihat siapa di berapa kali lamaran ini dilihat dan juga deadline-nya berapa sih lamaran ini. Nah, ini juga ada informasi mungkin kategori pekerjaan, level pekerjaan, tipe pekerjaan, gaji yang ditawarkan,
dan batas waktunya. Nah, ini juga ada spesifikasi pekerjaan ya, minimal pendidikan sarjana, waktu 2 tahun, dan keterampilan yang dibutuhkan apa saja, misalnya tim player, active listener. Nah, kita di sini juga bisa menyimpan dulu kalau belum ingin melamar gitu, simpan pekerjaan dulu. Nah, ini maka pekerjaan akan disimpan di sini sebagai referensi. Nah, di sini kita kalau ingin melamar ya langsung aja kita klik ini posisi pekerjaan. Nah, di sini kita langsung melamar saja. Nah, di sini akan ada kirim lamaran, kita kirim. Nah, ini akan belum bisa, kenapa? Karena kita kan tadi di profil belum mengunggah CV ya. Berarti kita akan diarahkan kembali ke profil dan disuruh mengunggah CV. Ya, kita pilih saja. Misalnya apa ya? Ini random aja ya. Misalnya kita apa ya? Ini deh. Kurang puas. Nah, kalau sudah nanti kita bisa update di sini. Nah, udah terupdate. Eh, Maka file harusnya sudah terupdate. Setelah itu barulah kita bisa melamar. Nah, kita di sini aja langsung melamar pekerjaan. Nah, sekarang kita sudah bisa melamar dan akan menunggu tanggapan dari perusahaan. Nah, sekarang coba kita masuk ya sebagai perusahaan jika dilamar. Maka di sini kita bisa masuk ke akun perusahaan ya. Di sini di akun perusahaan itu ada bagian dashboard ya. Ini berusaha berisi tentang informasi tentang perusahaan kita ya. Di sini kita memposting 5 postingan. Postingan aktif ada satu. Jadi yang aktif ini artinya itu postingan lamaran kerja kita itu yang masih berlaku ya tuh. Belum, deadline-nya belum habis. Ini ada total lamaran. Ini adalah data-data pelamar. Ada 4 yang melamar ke perusahaan kita. Nah, kita juga bisa edit perusahaan di sini. Nah, nanti itu bisa diedit ya. Fotonya bisa diganti, banner bisa diganti, dan ya apa tuh, deskripsi juga bisa diganti. Jadi kita fokus aja ke bagian ini. Nah, ini juga kita bisa mengelola pekerjaan baru. Bisa tambah pekerjaan, edit pekerjaan, dan hapus pekerjaan. Sekarang coba ya kita lihat yang melamar tadi. Kita lihat aja, klik ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ternyata ada yang melamar di perusahaan kita sebagai PHP developer itu ada 3 orang. Gaprian, Budi, dan Udin. Nah, kita misalkan ya, kita lihat CV-nya, kita lihat saja. Nah, ini bisa kita kirim email, nggak bisa kita lihat CV. Nah, ini kalau kita lihat CV, waduh, mohon maaf mungkin ada kesalahan ya. Tadi ini, tapi udahlah, nanti ini untuk lihat CV-nya, dan ini adalah untuk kirim emailnya. Mungkin yang ini, kenapa ya? Mungkin yang ini untuk bagian perusahaannya. Sekarang kita coba lagi ya untuk yang admin. Nah, admin ini si admin ini ada dashboard ya. Di sini si admin bisa mengolah user atau perusahaan, mengolah perusahaan ya. Langsung bisa mengelola peran, si apa tuh, user bisa akses apa saja dan memiliki ini bisa admin bisa view, delete, create post, dan perusahaan bisa create, edit, delete, dan create company. Dan sedangkan user cuma punya izin dasar ya seperti melamar pekerjaan. Kemudian kita juga bisa melihat semua pengguna di sini. Nah, ini bisa lihat semua, bisa juga dihapus. Juga kita bisa lihat
akun ya tentunya, ubah kata sandi dan keluar juga logout. Nah, sedangkan untuk ini pekerjaan yang tersimpan dan ada notifikasi menaktifkan akun admin, ini untuk admin. Dan ini fitur dasar mungkin ya, semua bisa melihat dashboard, kita bisa melihat pekerjaan berdasarkan kategori, bisa men-searching juga pekerjaannya misalnya PHP, maka kita bisa melihat pekerjaan yang ada PHP-nya itu ada ini satu PHP developer. Bisa berdasarkan kategori juga nantinya, bisa berdasarkan levelnya apa, entry, senior atau top. Bisa juga education-nya apa, sarjana, master atau apa. Dan juga ini tipe pekerjaannya full time, part time atau apa. Coba nantinya ada di postingan. Mungkin sekian ya tadi coba 3 aktor dari demo aplikasi web ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih kepada Saudara Vicky yang telah menjelaskan atau mendemonstrasikan gitu ya dari website Ayo Kerja gitu. Jadi bisa terlihat kayak gitu ya dari apa yang telah dijelaskan tadi. Kayak gitu. Mungkin untuk selanjutnya adalah untuk pengujian gitu ya. Yang mana untuk pengujian kali ini akan di dijelaskan oleh Saudara Ihsan. Padanya disilahkan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan beberapa black box testing. Mungkin boleh dibuka filenya di Drive. Oh, baik, saya aja ya. Saya buka. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, pada black box testing ini akan diuji beberapa hampir keseluruhan fitur dari aplikasi Ayo Kerja tersebut. Nah, mungkin saya akan cuma sebagian mendemonstrasikannya karena tadi juga sudah didemonstrasikan oleh rekan saya, Vicky. Nah, untuk fitur yang pertama adalah di tampilan yang awal gitu. Nah, pengujiannya itu ada daftar akun baru. Test case-nya mendaftar akun baru, hasil yang diharapkannya muncul halaman daftar akun baru dan berhasil mendaftar. Nah, berdasarkan tadi hasil demonstrasi dari Vicky, sudah hasil pengujiannya itu sukses, kesimpulannya valid. Sama seperti yang tadi, masuk akun juga sama, sukses, valid. Kemudian untuk ubah sandi, mungkin akan kita coba demonstrasikan kembali. Ini aplikasinya kebuka nggak? Ayo Kerja websitenya. Di tampilan kalian kebuka nggak aplikasi Ayo Kerja? Buka. Ada. Ada? Kebuka. Ada. Di sana ada. Oke. Buka. Nah, misalkan kita masuk dulu ya. Nah, Nah, kita coba ubah kata sandi. Sandi saat ini kita masukkan. Ya. Sandi yang baru. Masukkan aja.
sandinya 1 sampai 0. Kita ubah. Nah, password berhasil dirubah. Kita tandai dulu. Ubah sandi, sukses. Mengunggah CV. Kita misalkan di sini ini aja ya. Nah, oke, mengirim CV juga sukses, kita tandai. Kemudian ada tadi tombol keluar sudah bisa kan, tadi sudah Vicky coba. Terus beranda juga jelas, beranda dari halaman yang awal sudah bisa dibuka. Terus cari pekerjaan juga sudah tadi yang PHP. Spesifikasi pekerjaan maksudnya ini nih, coba kita buka beranda spesifikasi. Nah, di sini ini bentuk spesifikasi dari pekerjaannya, bisa dibuka. Dilanjutkan ke lamar pekerjaan. Tadi sudah Vicky coba melamar pekerjaan dan hasilnya sukses dan valid. Menyimpan juga sudah dilakukan, menampilkan semua pekerjaan sudah. Lalu kita buka coba tentang kami, fitur tentang kami. Nah, ini kita buka. Nah, sukses ya, sudah ditampilkan halaman tentang kami yang berisi tentang anggota kelompok 5. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita tandai dulu. Hubungi kami, fitur hubungi kami, kita coba kembali. Kita agak kehalang ini. Kita coba fitur hubungi kami. Nah, ini sebenarnya enggak error ya, tapi emang kayak gini halamannya. Sudah bisa. Kita coba kembali lagi. Tandai dulu. Sudah sukses. Kemudian membuat perusahaan. Nah, kita coba login sebagai Ihsan tadi. Bagian profil. Kita jadi perusahaan memberi kerja. Kita klik menjadi pemberi kerja. Kemudian kita klik buat perusahaan. Nah, misalnya ini sudah di itu ya. Logonya boleh kosong sih. Gambarnya bebas saja ya. Waduh, gambar apa nih? Nah, ini aja misal. Terus nama perusahaannya percobaan aja. Websitenya kita coba acak aja.
Markupnya itu kita klik buat, dan hasilnya berhasil, perusahaan dibuat. Kita kembali, tandai sudah sukses. Kemudian tersisa 2 fitur ya. Membuat daftar pekerjaan. Kita buka kembali, buat pekerjaan. Sinyalnya agak kurang bagus. Pekerjaannya misal this boy. Sinyal level misal 10 aja. Kerjanya biarin full time. Full time. Lokasi misal Bandung. Date-nya tanggal 9. Udah ini kosongin aja. Ya, coba kita buat ke. Nah, udah ya. Oke. Udah mau belum? 100 sampai 10.000 lah. Bebas aja. Buat, kita coba buat. Belum bisa. Oke. Sudah, pekerjaan sudah dibuat. Tandai lagi, lamaran pekerjaan, menampilkan laman lamaran pekerjaan. Oh iya, tadi sudah dibuat juga ya sama Piki. Oke, mungkin segitu aja dari black box testing ini. Sebenarnya black box testing ini bertujuan untuk mengecek satu persatu dari fitur aplikasi tersebut. Jika ada kekurangan, maka diperbaiki seperti itu. Karena ya sudah proyeknya sendiri sudah final, maka ya semuanya sudah diperbaiki gitu. Kalau misalkan ada kekurangannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Siap. Terima kasih San atas penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari Piki. Silakan Saudara Piki. Tadi ya izin share screen. Bisa Ki? Bisa nggak share screen? Oke, tadi ya ada sedikit error ya. Nah, sekarang sudah diperbaiki. Tadi di CV-nya ada sedikit error ya, jadi diperbaiki yang sekarang. Nah, jadi di sini tuh kita itu bisa punya CV ya. Tadi belum tampil nah. Jadi sekarang sudah diperbaiki, jadi kita bisa membuka CV dan melihat preview CV-nya di sini mungkin. Baik, kita tunggu. Nah, ini contoh aja ya. Nah, ini contoh CV aja. Nah, di sini. Kemudian untuk perusahaan tadi juga belum tampil ya CV-nya. Sekarang nah, perusahaan bisa melihat lamaran. Nah, misalnya kita lihat ini, maka kita bisa lihat CV diarahkan ke sini. Kita bisa mendownload CV, memprint CV. Ini dari pelamar. Mungkin segitu aja tambahannya yang udah diperbaiki. Saya kembalikan kepada moderator. Siap. Terima kasih kepada Saudara Piki yang telah menambahkan. Mungkin tadi ada sedikit error gitu ya dari sistemnya mungkin. Ya, terima kasih. Mungkin segitu saja dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tersusun atau dari
penyampaian yang kurang tepat atau ada kesalahannya, mohon saran dan kritiknya mungkin gitu ya. Karena kami masih dalam tahap belajar juga gitu. Mungkin saya pribadi Muhammad Diki Septianto dengan rekan saya Gipal Gipari, Ikal Ajujul Hakim, Piki Aprian, Muhammad Ihsan Nur Halim, lalu ada Faiz Khairul Nur dan Irwanto gitu ya. Pamit undur diri mungkin untuk bahasan presentasi pada kesempatan kali ini. Sekian kita tutup. Saya tutup itu dengan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.